Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Safety semuanya, kembali lagi di Pokemon Podcast Keselamatan Monitoring Operasional Aman dari SCBF. Tema hari ini adalah mengenai keselamatan bekerja di workshop. Ya, penting untuk kita ya, atau kami mungkin karena ada yang tidak kita ingin mekanik semuanya ini. Oh, mekanik semuanya. Ya karena temanya adalah bekerja di workshop. Di workshop. Oke. Ini beda tema, beda hari, beda tema. Beda-beda. Ya, walaupun tidak sesuai dengan tema pembicaranya. Tidak masalah, tapi yang jelas ini penting untuk disimak untuk para mekanik alat berat maupun mekanik yang bukan dari alat berat. Mana tahu ada mekanik alat ringan ingin menyimak bagaimana sih beratnya menjadi mekanik alat berat. Boleh sekali Mas Bud ya. Iya. Alat ringan itu apa itu Mas? Alat ringan tuh kayak misalkan seperti potongan kuku. Nah itu ringan-ringan itu Pak. Potongan kuku ya. Apa namanya Mas Budi yang sering ke workshop pakai itu? Tiga roda itu? Iya. Satu roda itu Pak. Arko. Yang jelas bukan mekanik ringan, maksudnya adalah kendaraan ringan ya. Betul. Karena itu bahasa STM itu kami STM. Saya sudah SMK ya. Mesti beliau masih STM bahasanya. Oh, saya sudah SMK dulu. Udah SMK ya. Iya. Ternyata kita tipis seumuran, aja ya. Kita kan Gen Z ini. Gen Z. Iya. Gen Z. Terkejut dong. Oke, Mas Budi, ini mengenai tentang keselamatan di workshop ini sudah hadir di samping kita, samping kanan dan samping kiri kita. Ini Pak Andi Asmara, Service Department Head UT Bontang. Beliau sudah berpengalaman jauh melalang buana. Saya yakin pengalamannya lebih berpengalaman beliau daripada saya ya. Iya. Karena saya nggak pernah kerja di workshop soalnya. Ada kunjungan itu ngapain itu? Ya cuma jalan-jalan aja, lihatin aja. Ya, ngambil data, ngambil potensi rupiah. Nah, itu sebenarnya yang saya lakukan ketika berada di workshop ya. ini. Jadi selamat datang Pak Andi. Bisa menyempatkan waktu di sini berarti mungkin boleh jadi beliau lagi sibuk terus disematkan atau lagi ayo free day disempatin. Saya yakin di tengah kesibukan beliau pasti menyempatkan ini karena ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali dong, ya kan? Sekali menjaga keselamatan ketika kita berada di workshop. Ya, dia dimanapun ya, tapi materinya kebetulan di workshop. Boleh jadi nanti di episode selanjutnya bila kalian bisa menuangkan komentar meramaikan kolom komentar, kita bisa tambahkan episode selanjutnya. Dan juga pasti kita kasih reward ya. Ya ada namanya itu hadiahnya ini celana bola nomor 07. Iya. Logonya Brazil. Selain itu dapat kaos Mas Bud. Dapat kaos 10 pieces. 10 pieces gambarnya? Kaos tangan maksudnya. Kaos tangan. Sama sarung ya. Sarung gajah-gajah berdiri. Oke Mas Bud, ini Pak Andi ini kan waktunya kan sangat-sangat sibuk ya. Ini mumpung di sini nih. Mungkin bisa berbagi nih Pak Andi mengenai pengertian dari operasional aman bekerja yang ada di workshop ini. Pak Andi, mungkin dulu waktu masih jadi mekanik ada nggak kira-kira menurut Pak Andi ini pengalamannya apa aja ini? Ya, selamat sore Mas Romat, Mas Budi ya, Sobat Safety, selamat sore juga. Kalau kita berbicara tadi operasional yang aman itu adalah segala aktivitas mungkin yang kita lakukan baik itu di workshop atau tidak hanya di workshop kan, kita tidak berbicara di workshop, tapi juga kita juga harus berbicara di luar workshop juga kan, karena pekerjaan itu bisa dilakukan juga aktivitasnya di luar workshop gitu kan. Ya di lapangan, gitu kan. Yang penting bukan lapangan bola lah ya. Ya, jangan lapangan bola kan. Iya. Ya, jadi kalau kita berbicara di workshop, kita kan melakukan perbaikan, perawatan alat berat gitu kan. Jadi harus ada standar yang harus kita terapkan. Sehingga kita harus patuh terhadap SOP itu sehingga pekerjaan yang ada di workshop juga bisa berjalan dengan lancar dan aman. SOP biasa itu kalau di kita tentu mekanik sudah tertuang di
sebagian kecil, kita katakan sebagian kecil di shop Ada manual. shop manual. Ya. Terus juga ada JSS itu juga bagian dari JSS. SOP Kemudian sebenarnya. yang lebih mendetail lagi ada di namanya QA. Oh, Ya, itu standar dasarnya lah ya Pak Andi ya. standar dasarnya yang harus kita patuhi baik secara teknisnya maupun secara administrasi ya. Iya. Tentunya karena zaman sekarang no picture hoax gitu ya. Bahasanya kayak seperti itu kan. Iya. Ada foto, ada evidence, ada sign in di situ ya. Semua itu dari SOP itu tentunya juga ada teknik ya Pak ya. Teknik dalam bekerja ya Pak. Sesimpel ya di luar pekerjaan kita pun ada namanya sesimpel angkat galon. Angkat galon itu kalau kita nggak bener ya Salah-salah. Ya nggak bener salah dong ya kan. Iya, Kalau betul, kita kan? nggak bener ya kita diangkat orang gitu, pinggangnya sakit atau apa dan sebagainya. Maksudnya di luar konteks kita bekerja sesimpel itu, di rumah pun kita akan bertemu dengan hal-hal yang tentunya sangat prosedural ya Pak ya. Oke, Pak Andi, kira-kira ada nggak contoh nyata di workshop yang pernah kejadian atau mungkin hampir kejadian, Pak Andi, kejadian insiden lah, contoh-contoh, ada nggak pernah contohnya? Kalau dibilang contoh ya cukup banyak ya. Kalau contoh mungkin yang pernah saya alami ya. Mungkin di beberapa tempat yang pernah saya alami itu mungkin saat teman-teman mekanik melakukan aktivitas pekerjaan, terutama saat dia melakukan pekerjaan itu dia sendirian. Oh, nggak ada temennya Nggak gitu ada temennya. ya? Nah, dia melakukan pengangkatan pakai kren, dia melakukan overhaul misalnya diferensial. Iya, iya. Nah, dia kan otomatis semuanya dilakukan dengan sendirinya kan, Ya. tidak ada temennya. Sehingga satu pegang overhead crane, satunya melakukan aktivitas pekerjaan. Oh, Sehingga apa? Begitu mungkin dia melakukan, kan ada bevel gear ya. betul. Tahu nggak bevel gear Mas? Tahu Pak. Tahu seperti apa? Yang gear yang gede pokoknya. Iya, bukan donat. Sebuah jawaban Yang pasti keras Pak. Keras, yang pasti ya, keras iya. Pasti keras kan. Ya, jadi begitu dia melakukan aktivitas pembongkaran bevel gear itu, ternyata dia ingin membalik posisinya. Mungkin dia belum termounting, itu harus dimonting kan. Begitu dia mau balik, mungkin pas posisi ngangkat atau seperti apa. Jadi posisi diferensial itu sudah kebalik. Jadi bevel gear itu jatuh, Oh, jatuh mengenai kakinya. kaki. Ya, jadi itu kembali lagi kita saat bekerja itu ya memang tidak boleh sendirian. Apalagi proses pengangkatan atau pekerjaan yang dilakukan aktivitasnya tidak satu aktivitas high dilakukan. risk lah ya. Iya, High risk ya. tidak satu aktivitas. Iya betul. Satu aktivitas melakukan aktivitas pengangkatan atau menggunakan overhead crane, satunya aktivitas sebagai pekerjaan atau mekaniknya kan. Nah, jadi itu juga harus memanggil teman gitu kan. Iya. Nah, kebetulan juga temannya itu sendirian. Oh. Maksudnya gini, sendirian itu dia tidak punya teman. Oh, di introvert ceritanya. Nah, itu juga bahaya. Mungkin karena mekanik banyak yang kurang gitu Pak Andi ya. Kalau dibilang Atau kurang enggak? saat itu. Mungkin tidak. Ya mungkin itu juga peran pengawas ya. Saat pembagian job mungkin kan. Berarti mungkin karena berarti ada SOP yang salah gitu Harusnya. ya. Cuman kan di lingkungan kita kan sangat dilarang sekali mekanik bekerja sendiri karena seringan apapun pekerjaan, bila ada sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh BMKG maka itu tidak diketahui. Sesimpel ternyata tangannya kejepit, aduh kejepit, nggak ada yang nolongin. Ini salah satu contoh ya. Satu contoh ya, tidak Ya kalau kita berbicara yang lain, ada juga kadang-kadang kan kita melakukan aktivitas ya di dalam workshop, misalnya ada unit yang bergerak lah ya, baik itu HD atau doser. Nah itu terkadang pernah kejadian si unit sudah masuk workshop HD ya, jadi mungkin lotonya itu lupa dipasang. Oh. Lupa dipasang ya. Jadi tiba-tiba unit itu bisa bergerak. Sama ada operatornya. Ada gitu operatornya kan, kadang-kadang. dan ada iya. orang di bawahnya. Iya, Ya, berarti jadi akhirnya ya belum terjadi sampai fatality, tetapi
ya itu tadi. Nyaris ya, nermis. Masuknya nirmis. Tapi ya itulah pentingnya loto. Jadi fungsi loto apa? Loto yang belum tahu di luar sana, loto adalah lock out take out, di mana Artinya apa nih Mas Budi loto? lock out apa ya? Lock out. Lockout itu kalau nggak salah artinya itu untuk mengisolasi. Ya, loto ya intinya adalah aliran listrik, ya. Aliran power ya. Aliran power. Power utama ya. Jadi siapapun yang bekerja pada unit pasti diwajibkan untuk mematikan sumber daya yang dinamakan loto tersebut, kemudian memasang danger tag. Kalaupun tidak ada manpower di situ, setidaknya ketika tidak ada mekanik di situ, maka dipasanglah namanya service tag. Service tag itu menandakan bahwa unit itu sedang dalam perbaikan untuk mencegah orang-orang di luar situ, bahkan operator, menyalakan unit yang notabene ternyata sedang dalam perbaikan. Untuk menghindari kerusakan yang lebih parah. Ternyata ada satu baut yang belum kepasang terus kotak. Naon eta naon? Pasti. Ganjel. Hasilnya fatal ya. Fatal ya. Kalau kita lihat dari dua kejadian tadi nih Pak Andi, sebenarnya yang unsur paling utamanya apa? SOP atau dari manusianya, human errornya, atau mungkin dari peralatannya ini Pak. Dari dua kejadian tadi. Dari dua kejadian tadi bisa kita simpulkan yang pertama SOP-nya. SOP-nya ya. Prosedurnya tidak dilakukan. Oh, ya. Nah itu yang penting itu sebenarnya. Jadi, itu. Semuanya kembali lagi ke prosedur kan. Prosedur kan. Ya walaupun kita bahas adalah loto, tapi yang tidak kalah penting juga dalam perbaikan alat ya. Yang bersifat memiliki roda itu harus kita beri ganjal, atau bahasa yang kita tahu adalah wheel chock. Itu seperti tadi. Kemudian prosedur yang kita kembali kepada prosedur seperti yang tadi pagi kita bahas, ternyata adalah walaupun kita sudah memasang ganjal, tapi bila permukaan unit yang kita perbaiki itu tidak rata, maka akan terjadi potensi unit itu bergerak, tergelincir lah ya. Tergelincir, bergerak tanpa sepengetahuan kita, ya kan? Karena walaupun sudah diganjal, ternyata miring dan ternyata unit itu memiliki muatan yang bermuatan, maka akan bergerak. Atau ada perbaikan brake di situ, maka brake tidak berfungsi dan seterusnya, maka potensi itu dapat terjadi. Pernah ada contoh fatal tentu ya Pak, yang kita tahu semuanya bahwa ada unit nyelonong sedang perbaikan, kemudian terjadi fatality oleh mekanik. Jadi kalau kita berbicara kerugian tadi seperti disampaikan tadi kan, itu kerugian manusianya gitu kan. Tapi kalau kerugian terhadap unit atau terhadap cost yang akan keluar gitu ya, itu pernah juga kan kejadian. Itu lebih besar lagi biasanya itu Pak. Ya, jadi dulu saya pernah kejadian tuh di tempat saya yang sebelumnya. Jadi mungkin si operator itu nggak tahu ternyata unit itu belum diisi oli. Langsung oli engine-nya belum tetapi tiba-tiba di running. Selesai. Kira-kira berapa Mas Romat? Kalau engine 785 itu berapa? Sekitar kalau misalkan PTA itu hampir 1,8 ya. Kurang lebih sih. Lumayan kan? Lumayan. Dibilang 1 lebih. Kerugiannya yang harus ditanggung kan? Ya. Iya. Harusnya bisa beli kerupuk banyak gitu. Beli cendol dapat kita bikin kolam itu. Dari situ kita nangkap tentu juga komunikasi dua arah ya. Ya kan, dari situ tentu mekanik kepada mekanik lainnya tentu harus ada komunikasi bahwa ini oli belum saya isi loh, jangan di running dulu. Ini tutup ventilnya belum tak pasang, jangan dibawa lari dulu dan sebagainya ya. Yeah. Jadi komunikasi itu perlu ya. Seintrovert apapun dirimu, tapi ketika kamu di dalam tim maka kamu harus extrovert, harus keluar ya. Harus atraktif, komunikatif. Pending job. Pending job itu harus jelas. Betul. Sama ini Mas Budi jelas enggak sini? Jelas. Jelas enggak? Jelas enggak? Kalau gini dipanggil jelas enggak? Oh, jelas. Karena ada juga kejadian. Nah, ini ada lagi. Ada lagi ini. Jadi kejadian yang saya bilang itu terjatuh bevel gear tadi, ternyata
anaknya itu kalau dipanggil nggak dengar. Saya juga bingung, ya kan ternyata kalau kita waktu investigasi, ternyata dia pendengarannya kurang. Ya, pas kita investigasi. Iya, betul. Seterusnya ternyata saat dia penerimaan itu, kita tanya kenapa kok kamu bisa masuk UT? Ya kan? Ternyata dia itu mungkin saat apa namanya kalau Masih sehat gitu ya. MCU itu kalau neken-neken pendengaran itu apa namanya? Audiometri. Audiometri itu ternyata dia pencet-pencet aja ternyata. Jadi hati-hati itu. Jadi kalau teman-teman memang tidak secara pendengarannya tidak baik, ya laporkan. Gitu. Jadi sehingga tidak berbahaya terhadap diri sendiri dan orang lain. Karena itu kita bisa antisipasi lah ya. Nah, dari kejadian-kejadian tadi Pak Andi, sebenarnya kalau kita simpulkan atas accident itu sebenarnya bisa kita hindari ya. Kayak bahaya itu kan sebenarnya masih bisa kita hilangkan. Kita kalau nggak salah ada 4 elemen untuk menghilangkan bahaya. Apa aja Mas Bud? 4. 1 eliminasi, Ada substitusi, ada administrasi, kemudian ada APD. APD itu adalah langkah terakhir. Ya, kayak yang tadi kan sebenarnya kan kita bisa hilangkan mungkin dengan administrasi. Contoh kalau SOP, misalkan yang kurang baut mungkin kita tulisi ini belum tahu kayak gitu kan. Sehingga accident itu tidak terjadi. Nah, ini selama di workshop nih Pak Andi, ada nggak kira-kira hazard atau kode bahaya yang ada di workshop, kira-kira apa aja nih menurut Pak Andi? Kode bahaya apa ini misalnya? Kode bahaya contoh kayak kejepit. Nah, itu kalau ada berapa banyak kira-kira di dalam workshop ya? Kalau bahaya di workshop itu pastinya ya tadi seperti Mas Rohmat tadi kan, terjepit, terjatuh, udah pastilah ya. Terjatuh saat dia menaiki unit gitu kan. Betul. Potensi terjatuh. Apalagi? Yang pernah saya dengar ini ada namanya crashing hazard ya. Crashing hazard. Bahasa Inggris. Ini bisa nggak kasih materi yang bahasa Indonesia saja? Ini lidah saya ini kecengklak ini. Crashing hazard, ada electrical hazard, semisal kayak kesetrum kali ya. Nah, kemudian ada apa lagi ya Pak? Bisa dipaparin nih. Ini karena kayaknya ada beberapa itu Pak Andi bisa memberikan total ya. Itu kalau nggak salah itu ada 7 ya. Tadi crashing ya, tadi udah disampaikan crashing. Yang kedua mungkin ada elektrik. Electrical kesetrum ya kan. Apa namanya? Kesetrum. Ya kita jawab banget setrum. Iya. Tapi kalau Mas Budi misalkan di samping ada saya itu kesetrum juga enggak? Saya nyetrum dong. Nyetrum. Tegangan tinggi tuh. Berarti normal kalau kesetrum. Iya, walaupun masih sendiri-sendiri begini tapi saya normal. Tapi sama yang pola kemarin nyetrum enggak kemarin? Wah, itu masa ini. Ya, ada lagi apa tadi? Chemical ya? Chemical, elektrik, chemical ya, terpapar oli ya. Oli grease, kemudian apa? Ini contoh buat teman-teman ya. Di luar pun sama, ketika membeli baterai motor mungkin atau mobil, mengisi ulang air baterai tentu itu berbahaya ya. Karena itu bahayanya apa nih Mas Bud? Terhirup ya, itu bersifat korosif. Kalau bahasa kimianya? Anak kimia, tolong cairannya H2SO4 ya apa NaCl apa itu? Ya pokoknya akizur itu berbahaya ya bila terhirup akan. Jadi hidung korosif juga. Korosif. belum sampai hidung Pak. Bulu hidungnya rontok duluan sih. Ya bisa jadi. Iya. Kemudian itu salah satu bahaya chemical lah ya. Chemical ya. Pernah kejadian nggak kayak misalkan air baterai itu diminum gitu dikiranya kemasan kalau air baterai ya pernah ada. Kemudian yang tentu yang sangat menarik menarik mata tentunya adalah ketika di workshop itu melihat seperti di dalam teh botol itu teh pucuk itu kan wah ada teh nih, begitu dimeset ternyata oli 15W40 gitu kan. Berarti tambah licin khususnya. Tambah licin melancarkan pencernaan. Kalau kita berbicara chemical ya. Chemical. Itu kan sering kejadian tuh di workshop ya. Jadi itu pernah kejadian, saya pernah juga ya kejadian di tempat yang mungkin sebelumnya itu. Jadi mungkin ada botol Fanta
Ya. Nah, kalau dulu kita kan kalau spot Scania itu kan ada oli stearin kan warnanya merah. tuh. Ya, Ya, Nah, betul. diisi Nah, di dalam botol Fanta ya, itu. sebuah prank-prank Iya, ya. jadi ngeprank temennya. Prank, Dan prank itu yang pernah berbahaya kejadian. itu ya. Ya. Pernah kejadian akhirnya ya memang belum sampai tertelan gitu ya. Tertelan masih di ini jadi masih bisa Dimuntahkan lah ya. dimuntahkan gitu. Ada satu lagi saya lupa kejadiannya itu. Oh nggak tahu saya udah ini mungkin terkait apa lagi seperti sama sih seperti itu. Jadi ya mohon ya tolong juga teman-teman juga bisa care gitu kan. Ya. Jangan pengen ngerjain temennya tapi Berbahaya. Ya berbahaya. Kalau mau bercanda ya ingat-ingat nyawa ya. Itu begitu itu dekat sama nyawa sini loh. Kalau keminum dekat sama nyawa ya, saudara-saudara. iya. Iya, iya. Nah, jadi itu chemical, kemudian ada yang terkait tadi ya noise hazard itu tolong bila pendengaran Anda sudah kurang nganu dianukan ke dokter THT, mana tahu itu perlu adanya alat bantu dengar ya. Kan udah gratis kan sekarang udah boleh kan alat pendengar. Oh, belum. Iya. Ya mudah-mudahan jangan ada yang pakai itulah ya. Jangan Ya, pakai. iya, jangan ada yang sampai lah. pakai, jangan sampai walaupun gratis tapi ya pasti nggak enak juga kalau misalnya pakai alat tambahan kan. Ya. Ya noise hazard Terus yang perlu. apalagi nih Pak Andi Nah, kira-kira? kalau selanjutnya ada apa namanya slip atau trip lantai yang licin. Nah, Oh, kalau yang iya, iya. mungkin ya kembali lagi kita ke ngomong apa namanya kebersihan lah ya. Kebersihan Kan lantainya kalau ya. kita barang tool kita berserakan ya kan. Jadi pastinya kan nggak nyaman juga kan, Mas. Kita mau kerja itu kan nggak nyaman. Jadi ya paling nggak diperhatikan lah. Kan begitu. Mungkin yang Bahasa kita housekeeping, ya Housekeeping, ya. penata letakan barang spare part, tool dan sebagainya itu harus diperhatikan, jangan ditaruh di jalan. Kita bekerja bukan mau lompat tali, tidak mau Betul, lompat-lompat ya. iya, Iya. Kemudian ada lagi namanya fire hazard. fire hazard, bahaya terbakar ya Pak ya. Kebakar dari pengelasan Pak Andi. Nah, pengelasan itu juga Ada kan bisa ada ini enggak SOP untuk pengelasan itu sebenarnya Pasti. seperti apa biar aman, biar enggak bahaya ke samping kanan, samping kiri ataupun bahaya terhadap kebakaran gitu Pak. betul. Jadi kalau kita berbicara tentang pengelasan ya memang pekerja yang lain tidak boleh mendekat di situ kan. Ya, termasuk juga pekerjanya juga harus memakai alat pelindung diri yang lengkap misalkan. Nah, termasuk Maka juga pakai apa? Apron. apron ya namanya apron ya. apron ya. Jadi itu juga harus lengkap dan harus ada. Kalau ada yang nggak tahu apron itu semacam kalau itu ada yang kayak celemek. Chef. Ya chef itu seperti itu, tapi ada yang terpisah, tangannya masuk dulu baru kasih celemek begitu ya. Kemudian ada lagi untuk pengaman kanan kiri, depan adalah apa namanya bahasa Indonesia tabir las yang untuk menghindari cipratan-cipratan bunga api yang kalian pikir itu adalah sebuah keindahan, tidak, itu adalah sebuah bahaya. Ya, Termasuk kita juga kan terhirup kan? Iya, Ya, betul Pak. Kita tidak boleh dekat. tidak di boleh situ, dekat. Terus apalagi pakai ini apa masker apa? Ya topeng, Topeng. topeng las lah ya. Iya, Terutama topeng untuk las. yang Buildernya ya. untuk gerinda. gerindaan ya itu juga. Ya, walaupun banyak orang-orang racing di luar sana yang mataku sudah biasa dengan cahaya-cahaya las yang indah itu gitu. Jadi kadang-kadang dia ngelas itu cuma pakai kacamata hitam aja sudah cukup Soalnya kayak kembang api gitu ya, lihat Iya, kembang kayak api. Ya. padahal itu cahaya bahaya yang ya. cahaya yang terlalu mengerikan untuk mata kita yang normal ya. Betul. Mungkin yang terakhir ada ergonomiknya. Oke. Bahaya ergonomi. Jadi Bahaya. ya mungkin kalau sudah lebih dari 20 kilo atau 18 kilo ke atas ya memang harus diangkat berdua ya berdua. Diangkat berdua. Atau mungkin pakai kren. Betul, bisa pakai kren. Intinya nggak usah dipaksakan lah ya Pak. Kalau ada teman ajak teman, jangan sendirian. Ya, itu terkait ergonomik tidak melulu hanya ini ya teman-teman apa namanya ngangkat-ngangkat ya. Tapi kenyamanan kita dalam bekerja, kalau kita dalam posisi yang kejepit begini nih, ketemu baut begini-begini, jangan lama-lama. Kalau udah pegel, ganti overtime gitu ya, apa overshift karena Overshift lah ya. ya kan gantian Betul, dulu betul. ini. Ha-ha. Yang penting baut udah kepasang, nanti gantian tinggal teman yang lainnya. Pengalaman Mas Budi. Iya. Pasti bongkar spring gitu. Iya betul itu Pak. Oh, berapa kali spring Scania itu ya, itu member sekali itu Apalagi spring yang Scania. depan. Iya, Yang bagian depan itu ya. Itu luar biasa itu. Berarti udah pengalaman Mas Bud ya. Ya pengalaman ya, cuman kan apakah sudah expert? Tentunya belum karena pengalaman kadang-kadang itu jujur saja kita di lapangan aktualnya adalah kadang namanya trouble 3 hari kita kadang ketemu kepala nggak ketemu buntut. Ketemu buntut nggak ada ketemu kepala, jadi kita
trouble solving itu betul-betul namanya kepala, badan dan buntut itu misah semua Pak. Jadi secara experience itu kita belum lengkap. Jadi kalau ngomong jujur kalau experience itu perlu dikejar, cuman kadang-kadang memang karena situation and condition gitu memaksa kita untuk tidak bertemu kepala maupun tidak bertemu Terus ekornya. cara nemunya kayak apa gitu Mas? Nah itu kita harus mantengin terus ya customer. Wah Pak ini ada ini nih persiapan. Oke siap. Kira-kira kapan bisa kita execution ya? Iya, Jadi kalau kita berbicara ekonomi, mungkin ya memang ya ini kan cukup banyak nih kejadian, terutama mekanik nih. Iya, karena mungkin sering ngangkat berat jadinya pinggang, akhirnya LBP. Jadi itu di UT itu juga cukup banyak tuh mekanik yang akhirnya LBP, harus ya. Kena LBP sehingga harus berobat, operasi. Dan mungkin saya juga mengalami. Jadi saya orang yang mengalami pernah dioperasi juga gitu kan. Sampai dioperasi apa ya? Sekarang ini saya juga masih pakai pen. Jadi masih ada pennya. Jadi pengalaman buat teman-teman yang lain nih. Sahabat safety. Tuh ingat tuh mumpung masih muda tuh Mas. Jadi jangan dipaksain. Saya masih muda ya. Walaupun angkanya hampir menyentuh angka 4. Tapi saya masih muda. Iya. Ya memaksa muda ya kan. Betul. Dari situ ya yang dipaparkan tadi. Kalau kita lihat nih Pak, tadi kan sudah ada nih kayak identifikasi terus bahaya. Nah kira-kira apa nih Pak untuk pencegahannya itu Pak, biar tidak ada kejadian accident yang ada di workshop Pak? Kira-kira tadi kita berbicara dengan pencegahan ya sekarang ini ya. Pencegahannya nih Pak agar nggak terjadi bahaya di accident atau ini di workshop kita nih Pak. Ya yang pertama mungkin tadi terkait dengan pre-assessment atau JSA ya. Ya itu penting juga kan. Jadi kita identifikasi resikonya. Jadi di situ menggambarkan ada parameternya lah ya. Kalau misalkan kita nggak ngelakuin ini nanti kejadiannya seperti ini gitu ya, bahayanya ya. Jadi berarti itu sangat penting lah ya JSS-nya ya. Betul. Jadi kita harus isi dari mulai pekerja itu mulai datang sampai dia selesai lagi itu harus ditulis semua. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Ya makanya JSAO itu dibuat oleh orang yang bekerja ya, kita sebut saja orang yang berkaitan dengan pekerjaan itu. Jadi jangan sampai orang yang tidak ada urusannya dengan pekerjaan itu membuat JSA. Ya. Karena di situ ada namanya kolom-kolom itu ada urutan pekerjaan, ada potensi bahaya dan kemudian langkah apa sih yang pencegahannya. Dan yang tahu potensi bahaya yang timbul adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Jadi termasuk APD yang dipakai. Itu pasti harus ada. Gedenya sudah ada lah ya sebenarnya ya untuk pengerjaan ini. Ya sudah sebetulnya sangat lengkap. Yang luar biasa dari kita di kita adalah semua tertuang di situ. Baik panduannya ada tidak? Ada, kemudian dipastikan bahwa saya lupa jadi ke distract. Tapi intinya adalah JSA itu dibuat oleh orang-orang yang bekerja di area itu atau yang memahami lah ya. Memahami. Saya khawatirnya kalau mereka nggak memahami ternyata bikin JSA, mereka nggak tahu resikonya. Itu. Karena di situ ada tertuang secara runtut pekerjaan itu. Seperti itu. Kemudian jangan lupa divalidasi oleh pengawas. Validasi dan ditandatanganin oleh orang yang bekerja di situ. Misalnya bekerja di dalam satu unit itu ada 5 orang. Nah, 5 orang itu harus melakukan tanda tangan di situ. Tanda tangan berarti kalau tanda tangan berarti sudah mengerti mengenai SOP-nya lah ya. Yang ada di situ ya. Terus apa lagi nih Pak Andi kira-kira pencegahannya selain itu? Pastinya penerapan LUTU ya. Selesai isolasi lah ya. Isolasi dulu sebelum melakukan aktivitas. Sumber energi ya. Setelah JSA selesai sudah diinformasikan atau dilakukan komunikasi dengan rekan kerja di situ. Nah setelah selesai itu baru dilakukan LUTU tadi. Oke berarti kita lakukan JSA selesai baru mekanik terjun ke lapangan kita isolasi LUTU dulu.
Oke, baru kerja sesuai dengan arahan tadi ya, sesuai dengan jobnya ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah penggunaan APD. Walaupun tadi kan sudah disampaikan kan APD apa yang ada di JSA itu. Nah, itu waktu saat melakukan pekerjaan itu ya APD-nya juga disesuaikan. Iya. Bila ada pekerjaan yang lebih spesifik, semisal kayak seperti menggerinda, maka diperlukan face shield semacamnya, walaupun APD tambahan lah ya. APD tambahan. Ya. Termasuk air plug tuh. Air kan. plug itu kan masuk kepada AD. Kenapa saya bilang penting karena terutama waktu ngerunning unit nih, ya kan? Kan kadang-kadang teman-teman tuh sering tuh waktu udah running unit ngecek kan, Betul. cek ke unit atau ngecek ke engine, area engine nih ada kebocoran atau tidak. Pastinya kan harus menggunakan air plug tadi. Jadi APD itu diupayakan ya, kita katakan diupayakan karena ada beberapa area yang memang tidak diwajibkan menggunakan APD. Helm ya, semisal di kabin, ngapain di kabin ngerjain kabel begini, ya kan aman ya kabin ya kita bilang. Tapi di area sempit kita tetap menggunakan APD karena kita untuk mengamankan kepala ya. Walaupun ya kepala kita bau keringat ya, tapi tetap harus menempel ya. Dan fun fact-nya adalah saya tuh baru tahu ternyata kenapa kepala perempuan itu masih suka apa ya, wangi gitu loh. Ternyata kepala perempuan itu ada parfumnya, parfum rambut. Oh gitu, berarti pernah nyium kepala perempuan ini berarti. Lu katanya tadi belum menikah. Nah itu. Kok tahu wangi dari mana ya? Salah ngomong kayaknya. Tapi fun fact-nya ada seperti itu dan akhirnya saya member untuk membeli parfum rambut. Oh gitu. Dan ternyata loh, kepala saya wangi terus walaupun seharian pakai helm begitu kan, kucak-kucik setengah hari set. Kepala saya wangi dong, helm saya masih wangi ya. Fun fact-nya seperti itu. Kenapa sih kepala perempuan itu kok kalau dicium kok wangi gitu. Berarti ada sesuatu ini pernah. Iya. Ya Anak bayi yang dicium. Nah, itu kadang kan. Iya. Terima kasih Pak Andi sudah meluruskan. Jadi sesimpel baby oil rambut itu juga penting ya untuk menjaga kenyamanan kita dalam bekerja ya. Seperti tadi dibilang, yang penting bekerja itu nyaman dulu baru kita bisa fokus dan aman seperti itu. Oke. Nah, selain dari APD, selain tadi apa JSA, Loto, APD, terus apa lagi nih, Pak? Kalau kita berbicara pencegahan lagi itu termasuk juga kita harus melakukan inspeksi ya. Oh, inspeksi ya. Itu penting juga. Betul. Termasuk kita kan inspeksi menggunakan tool, peralatan, baik itu tool, ada mungkin kompresor dan lain-lain. Nah, itu juga harus ada namanya SPIP. Apa tahu itu? SPIP? Nah, ini yang mekanik harus tahu nih. Itu kerjanya safety officer. Harus tahu. Ya di belakang kamera namanya safety officer. Kalau dia tidak mau kasih bocoran, Iya, jadi itu kita harus melakukan uji ya. Uji kelayakan. Namanya SPIP. Iya. Ya, sertifikasi peralatan ya, ujungnya peralatan lah ya. Kalau yang saya masih notice adalah KIP, kartu inspeksi peralatan. Jadi setiap bulan itu harus diinspeksi. Oh, saklarnya masih bagus nih, tak tok. Oh, aman langsung dicentang gitu. Iya, dicentang. Seru. Jadi tidak asal nyentang ya untuk siapapun yang kebetulan piket untuk nganu KIP itu. KIP ya. Saklar dicoba cetek, aman gitu. Tapi di YouTube Buta nggak ada tuh yang cek, pasti dicek dulu. Nggak ada, sampai begitu tak coret mukanya ini. Iya. Jadi kalau kita berbicara SPIP tadi, kalau SPIP itu kan tahunan. Jadi kalau yang dibilang tadi apa tadi Mas Budi? KIP itu adalah per bulan. Ya. Jadi tapi ada beda-beda ya. Tapi seperti itu juga kita tetap melakukan pemeriksaan setiap hari ya, karena sesimpel overhead crane tentu kita ada namanya seperti P2H ya. Jadi tetap harus dilakukan. Fungsionalnya bekerja dengan semua naik turun kanan kiri depan belakang, tombol itu berfungsi dengan sempurna. Ya, istilahnya kita harus melakukan inspeksi terhadap alat dan peralatan kita. Ya. Apapun itu. Ya. Nah, kalau selama ini biasanya apa nih Pak yang bikin celaka gitu di workshop itu? Kira-kira selama ini kan tadi kan sebenarnya kayak pencegahan udah kita lakukan nih.
kita buat JSS, kita lakukan inspeksi, kita buat loto, tapi kan SDN masih ada masih terus terjadi nih Pak. Nah, kira-kira kecelakaan ini karena apa biasanya? Mungkin karena lalai atau mungkin apa yang lupa atau apa seperti apa Pak? Atau ke biasanya ketika kita kadang-kadang ada kecelakaan kerja kemudian kenapa kamu bisa terjadi? Saya buru-buru Pak, jadi tidak fokus. Nah, semacam itu. Kalau kita berbicara kecelakaan itu kan hanya dua saja kan. Ya dua itu adalah yang pertama kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Jadi kalau kita berbicara tindakan berarti apa itu? Manusianya kan. Manusianya. Nah, manusianya itu. Ya dia harus, ya kalau kita berbicara manusia ya berarti dia harus patuh, SOP harus dijalankan. Contohnya overconfident lah ya. Iya, wah aku udah biasa ini melakukan seperti ini aman gitu aman kan. aja gitu. Jadi nggak peduli kan. Iya, selama ini kita aman aja kok, nggak buat kayak gitu, mungkin kayak gitu Pak ya. Ya cuma ya sekali lagi namanya cuaca bisa diprediksi oleh BMKG tapi kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja. Iya. Confidence Overconfident terus fatigue juga bisa Pak ya. Betul. Karena itu dia tahu fatigue tapi dia nggak mau berhenti atau beristirahat tapi masih terus lanjut. Padahal gitu kan. padahal kita sudah ada SOP-nya lah ya. Kalau misalkan fatigue ngomong ke atasan pasti disuruh untuk istirahat. Betul kan? Kemudian satu lagi itu ternyata bahasa ininya ada ini time pressure ya. Ya alasannya ya terburu-buru, kenapa? Dikejar waktu. Ya, bahasa ini time pressure. Sudah time pressure. Dikejar-kejar biar cepat RFU gitu kan. RFU cepat ready gitu kan. Iya. Tapi ingatlah pujian itu hanya sesaat tapi keselamatan itu selamanya ya kan. Mantap. Iya, kita dikejar target oke, tapi keselamatan itu yang utama, saudara-saudara. Ibaratnya atasannya udah buru-buru kan, udah kapan RFU gitu kan. Tapi kembali lagi kan ke kitanya kan. Iya, yang tahu kondisi alat itu seperti apa kan kita. Ini belum bisa di running Pak. Kalau kita paksa running, ini misal knalpotnya belum dipasang Pak. Ini kalau dipaksa di running ini panasnya kemana-mana, nanti jelaganya kemana-mana dan sebagainya. Jadi yang tahu kondisi adalah kita yang bekerja di Jadi kita harus mengkomunikasikan kepada atasan. Ya. Jadi baik itu kita fatigue, baik itu kita Pak ini belum bisa selesai. Ya, pasti kan atasan juga akan paham. Iya, jadi kunci yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi dua arah baik kepada rekan tim maupun dengan atasan. ya. Berarti motonya itu cepat, tepat, selamat. Betul. Iya. Itu. Yang penting itu ya. Apa ya? Saya pernah itu ingat apa ya? Lupa. Nanti kita kalau keinget yang seperti saya katakan, ingatan saya itu seperti memori kamera itulah. Terbatas atau penuh. Short memory. Iya. Terakhir nih Pak Andi, ada nggak pesan-pesan ini untuk teman-teman mekanik yang kerja di workshop agar pekerjaan seperti tadi Pak, cepat, tepat, yang pasti selamat. Yang tentu ini tidak terfokus pada workshop ya, karena keselamatan kerja itu di mana saja ya. Tapi ini kebetulan temanya di workshop, jadi ya kita spesifikkan ke workshop saja. Iya betul. Ya, kalau kita berbicara bekerja aman gitu ya ini mungkin di workshop gitu kan, ya semua potensi bahaya itu kan sebenarnya bisa dikendalikan. Kan? Betul. Ya, jadi ya kita juga harus disiplin, ya kita harus taat gitu kan, taat terhadap SOP tadi, SOP, APD ya, dan setiap langkah sekecil apapun ya harapannya juga itu membuat hasil yang besar kan bagi kita gitu, dan kita harapannya juga bisa pulang dengan selamat. Iya. Datang selamat, pulang selamat. Tidak kurang satu apapun. Betul. Ya, saya baru ingat slogannya itu safety, quality, speedy. Yang pertama adalah safety, keselamatan. Yang kedua ada quality, kualitas. Yang ketiga baru speedy. Kalau bisa lebih cepat, mengapa tidak ya? Safety, quality, speedy itu semuanya itu saya ingat. Pak Muji kalau Bapak melihat, saya ingat betul itu semboyan Pak Muji itu. Pak Muji mana itu? Pak Muji sekarang beliau di Sanga-Sanga kalau tidak salah. Mujianto. Iya. Mui Klaten, Bapak Klaten itu gengnya Klaten itu. Iya. Oke.
Berarti luar biasa Mas Budi ya pengalaman hari ini ya. Walaupun Dari banyak Pak Andi. sebetulnya ini kalau kepotong kita itu banyak blank ya saudara-saudara, karena ini materi yang seharusnya kami kuasai sebagai selaku mekanik ada mekanik ya. Mekanik. Ya, tapi Saya ternyata bukan mekanik dadakan. mendadak belum itu mendadak. Cuma hari ini aja sih mekanik ini. Ya, jadi mekanik. Sebetulnya kita masih banyak ingin ngobrol sana sini, tapi ya kalau teman-teman ingin menambahkan bisa ramaikan kolom komentar. Apakah ada yang kurang mungkin? Ya namanya manusiawi ya kan, ada yang kurang ada yang lebih ya. Mau dimaafkan kekurangannya, mau dikurangi yang kelebihan ya, dikembalikan kalau ada kelebihannya. Jadi ramaikan kolom komentar kalau mau ada episode selanjutnya, siapa nih yang mau diundang, temanya apa nih gitu kan. Nanti kita langsung info ya. Langsung info, itu bukan tugas kami nyari tema itu, beliau di belakang kamera. Kita ya kan? ada tim ini multimedia. Multimedia. Ya, nanti beliau yang garap. Kita yang penting diminta ya udah tinggal datang aja. Iya, kebetulan kan saya volunteer, sebetulnya saya tidak ada beban, tapi dikasih begini saya jadi beban dong, ya kan? Saya harus meninggalkan BMI tugas-tugas negara yang harusnya saya menyelesaikan. Tugas-tugas saya yang begitu insikimir. Iya. Harus Ini berarti sudah berkorban Mas Budi ya demi menjaga keselamatan teman-teman yang ada di sini. Ya? Loh ya dong, ini demi teman-teman untuk ya knowledge ya kan. Knowledge mengenai keselamatan bekerja di workshop. Iya, Ya tentunya sekali lagi ini tidak hanya terpaku bekerja di workshop ya Pak. Di lapangan. Banyak kita sharing-sharing pengalaman Pak Andi ini sudah melanglang buana. Yang kebetulan yang saya rasa menurut cerita orang-orang yang sebelum menginjakan kaki di UT Bontang itu, memang Bontang ini luar biasa untuk terkait safety-nya. Sesimpel itu ada prosedurnya, dilarang ini, sesimpel ini tidak diperbolehkan bekerja sebelum ada yang izinnya belum dipenuhi. Sesimpel ya teman-teman, untuk yang di luar sesimpel ngetil kabin truk ya. Itu pun ada prosedur yang harus dipenuhi, seperti demarkasi di depan kepala truk itu ya. Ukurannya kalau tidak salah itu 4 meter ya. Agar menghindari terjadinya kepala truk itu jungkel ya. Jungkel saudara, jungkel ya. Kejelungup. Dan itu sangat fatal sekali. Nah, ini universal saja bahasanya. Kalau ke Inggris ya, saya itu suka keseleo lidahnya. Iya. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman untuk sudah menyimak acara kami yang ya sebut saja acara tongkrong-tongkrong saja santai. Ini nongkrongin unit sebenarnya ini Mas. Oh iya, ini enggak sebenarnya di belakang ada unit deh. Oh iya. Oke, baik. Bisa aja kan? Bisa. Atau ada HD di belakang kan? Iya. Di depannya HD gitu ini. Gitu. Oke, baik Pak Andi, Mas Budi, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Luar biasa kita dapat ilmunya dari seorang Pak Andi. Oke, teman-teman, jangan takut Mas Budi ya, asalkan disiplin. Safety itu bukan soal takut tapi soal peduli. Ya, sekali lagi ya, saya paham, saya patuh, saya peduli ya. Pahami dulu ya, patuhi kemudian peduli keselamatan kepada diri sendiri maupun kepada rekan sekerja. Oke, baik teman-teman, sampai jumpa di episode podcast Safety UT Bontang selanjutnya. Saya Rohmat. Saya Budi Skupi, menyala spionku. SCVF Squad, pastikan aman, pastikan selamat. Terima kasih. Terima kasih.